Bismillah. What is calculus anyway? Apa sih calculus? Kalau begitu apa sih calculus? Why calculus is useful? The historical origin of calculus and authorship controversy. Can I ever learn this? Kita coba lagi analisis atau terjemah perkata. The word calculus can mean one of two things. The word kata. Ya, coba buka atau cari di Google Translate. Anda copy paste. Anda bisa copy paste satu kalimat, boleh. Ya, nanti mungkin saya ada sesi ngasih tahu caranya. Maksudnya membuat tulisan ya, bukan untuk terjemahkan saja satu kalimat boleh. Tapi ketika nggak enak, Anda coba perkata dulu. Jadi boleh langsung per kalimat. Tuh, kok nggak ngerti ya saya. Ada beberapa sebenarnya saya bisa contohkan tadi. Saya coba satu kalimat, tapi kalimat itu nggak ada maknanya. Kita nggak bisa tangkap maknanya. Misalnya begini. Kalimat yang tadi kita paste di Google Translate, dan kita mendapatkan the word calculus can mean one of two things: a computational method or a mineral growth in hollow organ of the body such as kidney stone. Kata kalkulus dapat berarti satu dari dua hal, ya, metode komputasi atau nya nggak diterjemahkan ini, atau pertumbuhan mineral di organ tubuh yang berlubang seperti batu ginjal. Sebenarnya bisa kita pahami, tapi masih sedikit aneh. Pertumbuhan mineral, apa itu mineral? Nah, kita pahami pertumbuhan suatu zat. Mineral itu kayak batu itu kan mineral ya. Mineral batu bara gitu ya. Batu itu mineral. Nah, pertumbuhan mineral atau semacam batu di organ tubuh yang berlubang. Jadi kayak di rongga-rongga itu suka ada sesuatu. Nah, tapi biasanya kalau batu itu ada di ginjal atau di kandung kemih ya, atau di salurannya. Nah, itu namanya kalkulus juga. Jadi kalkulus itu batu kerikil yang tumbuh di dalam ginjal, itu kalkulus. Tapi kalkulus juga disebut metode dari suatu perhitungan atau komputasi, a computational method atau metode perhitungan. Nah, ini cara menerjemahkan. Jadi nggak sekali kita terjemahkan terus langsung apa adanya kita paste, tapi nanti ini maksudnya begini. Makanya di dalam terjemahan suka ada tanda kurung penjelasan gitu, penjelasan. Karena kalkulus sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti batu kerikil. Kedua definisi itu ya, apakah dia metode komputasi atau dia sebagai batu yang ada di ginjal misalnya, itu semua membuat seseorang itu sakit gitu ya. Division often personifies the pain and anguish endured by student. Jadi tetap aja dua-duanya itu intinya membuat duanya sakit, melukai, injured by student, oleh melukai mahasiswa yang trying to understand the subject, mencoba memahami. Lucu juga, ya kan? Lucu penjelasannya. Tapi bagi yang mungkin ngapain kok menjelaskan ini, nggak ngerti kan dia belajar kalkulus. Tapi ya namanya idiot guide ya, complete idiot guide. Jadi penjelasannya lucu, sama-sama batu ginjal bikin sakit. Kalkulus sebagai metode perhitungan bikin puyeng, bikin sakit juga ya. It's funny gitu ya, ini lucu. Itu cara menerjemahkan, nggak masalah ya. It is far from controversial to suggest the mathematics is not the most popular of subject in contemporary education. Ini kayaknya berbeda, kontroversial. Ini jauh sekali. It is far from controversial to suggest bahwa ada suatu pendapat saran bahwa matematik itu adalah is not the most popular of subject in contemporary education, sebagai salah satu subjek dari pendidikan yang dia tidak populer gitu ya. Nah, in fact pada kenyataannya kalkulus hold the great distinction. Dia punya pembeda yang kuat, yang great distinction, punya pembeda of king of the evil material.
dia sebagai raja, tapi rajanya di dunia evil math, matematik yang mengerikan atau setannya matematik, dunia realm dunia, especially by the math phobic, khususnya bagi orang-orang yang fobia atau benci, lawannya dari hobi. Lawan dari hobi itu fobi. Jadi orang yang benci matematik ya bilang kalkulus the king of the evil math realm. Dia raja dari dunia kelam matematik gitu ya. Seperti itu. Nah, bahasanya memang begitu ya. It represents an unattainable goal, unthinkable miasma of confusion and complication, and a few venture into the realm unless propelled by such force as a job, advancement, or degree requirement. Jadi ini menunjukkan, mewakili dari tujuan yang nggak pernah tercapai. Jadi tadi dianggap dia sesuatu yang mengerikan, intinya begitu. Jadi ini sebagai representasi dari orang belajar kalkulus nggak bisa-bisa gitu. Unthinkable miasma of confusion and complication. Dia semacam racun yang tak terfikirkan ya, dan membuat orang bingung gitu. And a few venture into the realm unless proper. Dan venture itu usaha hanya sedikit usaha into its realm di dunia ini. Jadi orang akhirnya sedikit sekali yang mau berusaha di kalkulus itu, walaupun dia dapat kalkulus, tapi sedikit sekali orang mengeluarkan energi untuk belajar kalkulus karena pendapat tadi, ya kan? Unless kecuali propelled didorong by, nah, kalau ada kata ed bentuk 3 berarti di gitu ya, di by propelled by such force as job advancement and degree requirement. Kecuali dia didorong, kalau nggak belajar kalkulus pangkatnya nggak naik, jadi posisi karirnya nggak nambah, atau degree requirement, Anda nggak selesai kalkulus, nggak dapat nilai kalkulus, kalau nggak dapat nilai kalkulus 1 nggak bisa ikut kalkulus 2. Jadi dorongannya hanya itu aja, dorongan formalitas, sehingga orang ya nggak serius belajar kalkulus akhirnya. Ya terus gimana? Ya itulah. Makanya ketika kita nggak tahu konsep untuk apa, maka jadi kita belajar konsep, belajar filosofi dari suatu ilmu itu karena kita biar ada motivasi untuk belajar itu, tidak hanya sekedar ya hitungan selesai, tapi untuk apa hitungan ini, sehingga ada yang banyak gitu ya, hanya belajar hitungan nggak ngerti, selesai mata kuliah itu nggak ngerti dia belajar apa. Ketika dia tahu, oh kalkulus untuk ini, kalkulus 2 begini belajar ini, kalkulus 3 belajar ini, atau kita sebut KPB, sehingga ketika di hitungan kita belum mastery, belum bisa benar-benar bagus, tapi kita tahu oh bakal begitu loh, ini loh alurnya begini. Karena untuk memahami konsep sebenarnya lebih mudah daripada memahami hitungannya cukup banyak, apalagi nanti di kalkulus 3 di KPB hitungannya banyak sekali. Mungkin disebut rumit tidak, tapi banyak, sesuatu yang banyak walaupun nggak rumit jadi kelihatan rumit kan. Makanya saya pengen menanamkan kuat dulu, Anda itu ngitung apa gitu, untuk apa ngitung itu. Nah seperti itu. Kita coba. No one knows how much people fear calculus more than a calculus teacher. Jadi nggak ada yang tahu seberapa orang itu khawatir atau takut tentang kalkulus daripada a calculus teacher, guru kalkulus sendiri.